Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Azura Pripravia dari kelas 1010. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi-materi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ilham Atala selama 1 semester terakhir. Yang pertama yaitu ada materi litosfer. Litosfer sendiri merupakan lapisan kulit bumi atau kerak bumi terluar. Litosfer sendiri memiliki dua lapisan, yaitu lapisan sial dan lapisan sima. Lapisan sial memiliki unsur SiO2 dan Al2O3. Bersifat padat, memiliki tebal 35 km dan terdiri atas kerak benua dan kerak samudra. Untuk lapisan sima memiliki unsur SiO2 dan MgO. Memiliki sifat elastis, tebal 65 km dan terletak di bawah lapisan sial. Litosfer sendiri memiliki beberapa batuan yang menyusunnya. Yang pertama yaitu ada batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Yang pertama yaitu batuan beku. Batuan beku yang terbentuk dari magma yang membeku, bersifat homogen, kompak, dan tidak ada lapisan. Contohnya basait, obsidian, dan andesit. Yang kedua yaitu batuan sedimen. Batuan sedimen ini terbentuk dari pengendapan atau pecahan butiran batu lain yang melapuk. Contohnya yaitu breksi, konglomerat, dan pasir. Dan yang ketiga yaitu ada batuan metamorf. Batuan yang terbentuk dari batuan asli yang mengalami perubahan atau metamorfosis. Perubahan ini terjadi oleh waktu lama yang disebabkan oleh karena kimiawi atau fisik. Contohnya marmer, kuarsit, dan gnesis. Materi berikutnya yaitu tenaga geologi. Tenaga geologi terdapat beberapa macam, yaitu tenaga endogen dan tenaga eksogen. Untuk tenaga endogen terdiri dari 3, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Untuk tektonisme merupakan tenaga dari dalam bumi yang bergerak atas bawah atau kanan kiri, yang menyebabkan terjadinya perubahan permukaan bumi, bentuk maupun lokasinya. Untuk jenis gerak tektonisme yaitu ada 2, yaitu gerak epirogenesa dan gerak orogenesa. Untuk batas lempeng ada 3, yaitu batas lempeng divergen, konvergen, dan sesak. Untuk divergen sendiri yaitu lempeng saling menjauh. Untuk konvergen, lempeng saling bertemu. Untuk sesar, lempeng saling bergesekan. Yang selanjutnya yaitu ada vulkanisme. Vulkanisme sendiri merupakan tenaga yang disebabkan karena pergerakan magma. Terdapat 2 jenis vulkanisme. Yang pertama yaitu intrusi magma dan yang kedua yaitu ekstrusi magma. Untuk ekstrusi magma yaitu terjadi di dalam bumi. Untuk ekstrusi magma sudah sampai ke permukaan bumi. Yang selanjutnya yaitu seisme. Seisme merupakan getaran karena pergerakan lempeng yang disebabkan dari dalam bumi. Nah, seisme sendiri juga disebut dengan gempa bumi. Ada 3 jenis gempa bumi, yaitu gempa tektonik, itu disebabkan karena lempeng secara mendadak. Yang kedua, gempa vulkanik, disebabkan karena pergerakan magma atau erupsi gunung meletus. Yang ketiga, yaitu gempa runtuhan yang disebabkan karena pergerakan benda dari atas ke bawah. Materi selanjutnya yaitu tenaga eksogen. Tenaga eksogen ini berasal dari luar permukaan bumi. Terdapat 4 tenaga eksogen. Yang pertama yaitu pelapukan, erosi, sedimentasi, dan moss wasting. Yang pertama yaitu pelapukan. Pelapukan merupakan proses hancurnya batuan di bumi oleh tenaga dari luar permukaan bumi. Macam-macam pelapukan sendiri ada 3, yaitu pelapukan mekanis, pelapukan kimiawi, dan pelapukan biologis. Pelapukan kimiawi itu disebabkan karena proses kimia, pelapukan mekanis disebabkan karena suhu, pelapukan biologis disebabkan karena makhluk hidup. Yang selanjutnya ada erosi. Erosi ini merupakan proses mengikisnya lapisan batuan. Ada macam-macam erosi, yaitu yang pertama erosi air yang disebabkan karena pergerakan air. Yang kedua yaitu erosi angin yang disebabkan oleh tenaga dari angin atau kita sebut juga deflasi. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu erosi gletser. Erosi ini disebabkan oleh lapisan es di kutub. Yang selanjutnya yaitu sedimentasi. Sedimentasi ini merupakan proses mengendapnya batuan atau material dari erosi. Nama lainnya yaitu pengendapan. Macam-macam sedimentasi ada 3, yaitu sedimentasi fluvial, sedimentasi aeloin, dan sedimentasi marin. Untuk sedimentasi fluvial ini disebabkan pengendapan karena terbawa oleh arus air sungai. Yang kedua yaitu sedimentasi aeloin, itu disebabkan karena terbawa oleh angin.
Dan sedimentasi marin itu disebabkan karena pengendapan karena terbawa gelombang laut sehingga menghasilkan seperti terjadi pulau kecil. Untuk macam eksogen yang terakhir yaitu mass wasting. Mass wasting sendiri merupakan proses pergerakan tanah dalam jumlah besar karena adanya gravitasi. Jenis-jenis gerak mass wasting ada beberapa yaitu tanah mengalir, tanah longsor, lumpur mengalir, tanah ambles, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu fenomena geosfer. Fenomena geosfer ini merupakan lapisan udara yang ada di sekitar bumi atau kita yang sebut atmosfer. Nah, di atmosfer sendiri terdapat kandungannya yaitu 78% nitrogen, 21 oksigen, dan 1% gas lainnya. Lapisan atmosfer sendiri terbagi dalam beberapa bentuk tingkatan. Yang pertama yaitu paling rendah atau yang kita bisa jangkau yaitu troposfer, yang kedua stratosfer, yang ketiga mesosfer, yang keempat termosfer, dan yang kelima yaitu eksosfer atau yang paling tinggi. Troposfer sendiri memiliki ketinggian 0 sampai 12 kmdpl dan tempat terjadinya cuaca, iklim, awan, badai, dan lain-lain. Stratosfer sendiri memiliki ketinggian 12 sampai 60 kmdpl. Nah, di stratosfer sendiri ini tempat lapisan ozon dan jalur pesawat terbang. Lapisan yang ketiga yaitu mesosfer. Mesosfer ini ketinggiannya 60 sampai 80 kmdpl, memiliki suhu minus 100 derajat Celcius karena untuk melindungi dari benda-benda luar angkasa. Lapisan ini juga disebut dengan lapisan mesopause. Lapisan yang keempat yaitu lapisan termosfer atau bisa kita sebut dengan ionosfer, memiliki ketinggian 80 sampai 500 kmdpl, memiliki suhu minus 45 derajat sampai 5 derajat Celcius. Nah, di sini kenapa disebut ionisasi? Karena tempat terjadinya ionisasi gas oleh sinar matahari. Lapisan yang paling atas atau yang paling terakhir yaitu eksosfer. Eksosfer sendiri memiliki ketinggian lebih dari 500 kmdpl. Kandungan utamanya yaitu hidrogen. Eksosfer ini juga tempat satelit. Materi selanjutnya yaitu cuaca dan iklim. Cuaca sendiri adalah kondisi udara pada suatu wilayah yang ruang lingkupnya kecil dan terjadi singkat atau cepat. Kata kunci cuaca yaitu dapat berubah-ubah. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca pada wilayah yang luas dan terjadi dalam waktu yang lama. Iklim sendiri yaitu bersifat tetap. Terdapat unsur-unsur yaitu unsur cuaca. Yang pertama yaitu cahaya matahari, suhu atau temperatur, angin, tekanan udara, kelembapan udara, awan, dan curah hujan. Terdapat beberapa bagian untuk membagi iklim. Yang pertama yaitu iklim matahari, yaitu sesuai dengan garis khatulistiwa. Yang kedua yaitu iklim Junghun, dan yang ketiga yaitu iklim Schmidt-Ferguson. Materi yang selanjutnya yaitu awan. Awan sendiri merupakan sekumpulan uap air yang mengembun di atmosfer. Nah, untuk bentuk dasar awan yaitu ada 3, yaitu cirrus berbentuk serat atau rambut, yang kedua cumulus atau berbentuk tumpukan, dan yang ketiga yaitu stratus atau berbentuk lembaran atau lapisan. Untuk tingkatan jenis awan ada 3, yaitu tinggi, tengah, dan rendah. Untuk tingkatan tinggi yaitu berada di 7.000 sampai 13.000 meter, untuk tengah berada di 2.000 sampai 7.000 meter, dan untuk yang rendah yaitu kurang dari 2.000 meter. Materi selanjutnya yaitu hidrosfer. Hidrosfer sendiri merupakan seluruh air dengan lokasi yang ada di bumi, darat, atau laut. Hidrologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang air. Siklus hidrologi sendiri merupakan sirkulasi air dan perjalanan air di bumi. Tahapan-tahapannya ada 1. Evaporasi, yang kedua transpirasi, yang ketiga evapotranspirasi, yang keempat kondensasi, yang kelima adveksi, yang keenam presipitasi, yang ketujuh runoff, yang kedelapan infiltrasi, dan yang kesembilan yaitu perkolasi. Untuk jenis hidrosfer itu ada di perairan darat dan perairan laut. Untuk di perairan darat yaitu massa air yang menggenang, mengalir di daratan. Untuk yang di perairan laut yaitu seluruh air yang ada di lautan memiliki kandungan garam lebih tinggi daripada di perairan darat.
Yang pertama yaitu perairan laut. Berdasarkan sebab terjadinya terdapat 3, yaitu laut ingresi karena penurunan dasar laut, contohnya palung dan lubuk laut. Yang kedua yaitu laut transgresi karena penurunan daratan perlahan atau naiknya air laut secara perlahan. Dan yang ketiga yaitu laut regresi atau karena pengendapan lumpur menjadi daratan. Untuk yang selanjutnya yaitu perairan laut. Yang pertama yaitu ada zona literal atau litoral, garis pantai itu terdapat di 0 meter. Yang kedua yaitu zona neritik atau yang berada di kurang dari 200 meter. Dan yang ketiga yaitu zona batial atau sampai dengan 1800 meter. Sinar matahari tidak dapat menembus dasar lautnya. Yang keempat yaitu zona abisal atau lebih dari 1800 meter, suhunya sangat rendah, tekanan air besar, dan tidak ada tumbuhan laut. Terdapat beberapa wilayah laut di Indonesia. Yang pertama yaitu laut teritorial sepanjang 12 mil dari pulau terluar atau hak penuh negara dalam memanfaatkannya. Yang kedua yaitu landas kontinen atau batas dasar pulau atau benua boleh dimanfaatkan maksimal sedalam 200 meter dan sepanjang 200 mili. Yang ketiga yaitu ZEE atau zona ekonomi eksklusif. Sepanjang 200 mil boleh dilalui negara asing. Yang keempat yaitu laut bebas sepanjang lebih dari 200 mil atau bukan haknya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu perairan darat. Perairan darat sendiri terdapat sungai atau aliran air tawar yang mengalir dari pegunungan menuju ke laut atau dari hulu, bagian tengah, dan ke hilir. Selanjutnya terdapat beberapa jenis sungai berdasarkan sumbernya, yaitu ada sungai hujan, sungai gletser, dan sungai campuran. Dan berdasarkan letaknya itu terdapat hulu, tengah, dan hilir. Berdasarkan volume terdapat sungai episodik, sungai periodik, dan sungai epermal. Sungai episodik merupakan air ada saat musim hujan. Untuk sungai periodik, air tinggi rendah tergantung musim, dan sungai epermal yaitu air sedikit saat musim hujan. Untuk yang selanjutnya yaitu danau. Danau merupakan cekungan atau lembah yang berisi air. Syarat-syarat terbentuknya danau yang pertama yaitu terdapat gelombang, yang kedua ada perbedaan suhu, dan yang ketiga permukaan air tidak tertutup oleh vegetasi. Macam-macam danau yaitu danau tektonis, danau vulkanis, dan danau tektovulkanis. Danau tektonis merupakan karena terjadinya tektonisme, danau vulkanis karena terjadinya adanya aktivitas magma, dan yang ketiga yaitu danau tektovulkanis merupakan karena gabungan dari tektonis dan vulkanis. Yang selanjutnya yaitu danau karst atau terbentuk di kawasan kapur yang larut. Yang kelima yaitu danau glasial atau karena es yang mencair, dan yang keenam karena danau buatan yang dibuat oleh manusia. Yang selanjutnya yaitu terdapat rawa. Rawa merupakan wilayah genangan air atau basah karena lebih rendah dibandingkan sekelilingnya, mengandung air sehingga tanah bersifat asam dan tidak mengalami pasang surut. Macam-macam rawa yaitu rawa yang selalu tergenang air atau tidak pernah kering. Yang kedua, rawa yang tidak selalu tergenang air atau air mengalami pergantian air laut, pasang air laut. Yang selanjutnya yaitu air tanah atau air yang terletaknya di bawah permukaan tanah. Adanya air tanah yaitu ada karena resapan air hujan melewati rongga atau ruang tanah. Kelebihannya yaitu lebih steril dari kontaminasi. Yang kedua, tersimpan pada lapisan batuan di kedalaman tertentu. Yang ketiga yaitu temperatur konstan atau stabil. Yang keempat yaitu persediaan tetap banyak walau sedang kemarau. Macam-macam air tanah yaitu ada 2, yaitu air tanah dangkal atau aquifer bebas atau yang disebut juga freatik, terletak di atas batuan yang kedap air, kedalamannya 15-30 meter, contohnya sumur. Dan yang kedua yaitu air tanah dalam atau aquifer tertekan atau saja artesis, terletak di bawah freatik, digunakan sebagai air minum penduduk kota, hotel, industri, dan lain-lain. Dan itulah video penjelasan materi tentang semester terakhir yang diajarkan oleh Bapak Ilham Atala. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.